Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuri Wulandari, mahasiswi Prodi Akuntansi semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep bagi hasil dan laporan keuangan bank syariah. Menurut syariah Islam, penerapan bunga dinyatakan riba yang haram hukumnya. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam memberlakukan bagi hasil. Dalam prakteknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad usaha disepakati oleh para pihak. Di dalam ekonomi Islam terdapat nisbah atau rasio bagi hasil. Nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu antara pemilik dana atau syahibul mal dan pengelola dana atau mudharib, yang tertuang dalam akad dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Selanjutnya ada mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara. Yang pertama, ada profit sharing atau bagi laba. Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh, bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian. Unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Bila laba besar, maka pemilik juga mendapatkan bagian besar dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada revenue sharing atau bagi pendapatan. Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan, yaitu usaha tanpa dikurangi beban usaha. Sepanjang pengelola memperoleh revenue, maka pemilik dana mendapat bagi hasilnya tanpa memperhatikan beban usaha. Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin. Selanjutnya ada konsep bagi hasil dalam bank syariah. Yang pertama, pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund. Selanjutnya, bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Yang ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Ada mekanisme perhitungan bagi hasil. Yang pertama, hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya seperti tabungan, mudharabah, dan investasi mudharabah. Yang kedua, hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya. Yang ketiga, hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan. Yang keempat, ada bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang disalurkan. Yang kelima, alokasi total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai data saldo rata-rata tertimbang. Yang keenam, perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Selanjutnya yang terakhir ada distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. Selanjutnya ada laporan keuangan bank syariah. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah. Di laporan keuangan bank konvensional terdapat 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan neraca, yang kedua laporan keuangan laba rugi, yang ketiga laporan keuangan arus kas, yang keempat laporan keuangan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Dan di bank syariah terdapat 9 laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan dana investasi
Acuan penyusunan laporan keuangan. Di bank konvensional, terdapat kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau biasa DPPLK, dan yang kedua ada PSAK nomor 1-58, dan yang ketiga Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Jadi acuan penyusunan laporan keuangan pada bank syariah terdapat kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK Syariah nomor 100/01 sampai 100/09. Yang ketiga ada PSAK 9 mengenai akuntansi perbankan